السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أفضل الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat Islam. Nikmat satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Dan di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Maka barang siapa yang mencari agama, menganut agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala agama tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama seluruh para nabi dan rasul. Karena Islam itu artinya adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah seseorang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Dengan dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, dan itulah dakwah seluruh para nabi dan rasul. Mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Dan Islam itu adalah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan Islam itu mengajarkan untuk kita berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Itulah Islam. Sehingga Islam adalah agama para nabi dan rasul dari awal sampai akhirnya, sampai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah prinsip dasar agama mereka, beribadah hanya kepada Allah, taat kepada Allah,
dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Sehingga selain agama Islam, kita nyatakan dengan tegas itu adalah agama kekafiran, agama kesyirikan. Apakah itu yang beribadah kepada berhala-berhala, ataukah yang beribadah kepada para malaikat, yang beribadah kepada para nabi, yang beribadah kepada matahari dan bulan dan juga yang lainnya dari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah agama kekufuran. Karena seorang nabi yang mulia sekalipun tidak boleh untuk diibadahi. Ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hak siapapun dari kalangan makhluknya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas menegaskan bahwa orang-orang yang menyatakan bahwa di sana ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi, maka itu adalah agama kekafiran. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kaum Nasrani yang menyatakan bahwa Isa alaihi salam dialah Allah. Ada pula yang menyatakan bahwa Isa alaihi salam itu adalah anak Allah. Dan juga ada yang menyatakan bahwasanya Allah itu adalah Zalisus Salasah, keyakinan Trinitas, bahwa Allah itu salah satu dari 3 Tuhan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan sungguh mereka telah kafir. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih, putra Maryam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala al-Masih, padahal Nabi Isa alaihi salam sendiri mengatakan, ya Bani Israel u'budullaha rabbi wa rabbuk wa rabbakum. Wahai Bani Israel, beribadahlah kalian kepada Allah satu-satunya, dialah Rabbku dan juga Rabb kalian. Nabi Isa memerintahkan Bani Israel, memerintahkan kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyatakan, innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada selain Allah, maka Allah haramkan atasnya surga. Tidak akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi mereka, orang-orang yang zalim. Dan sebesar-besar kezaliman adalah kezaliman kepada Allah. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Demikian pula di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang telah mengatakan bahwasanya Allah itu salah satu dari 3 Tuhan. Ada Tuhan Anak, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu. Allah nyatakan mereka telah kafir. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum 'adzabun alim. Kemudian Allah katakan, sungguh kalau mereka tidak mau berhenti dari kekufuran tersebut, tidak mau bertaubat, niscaya mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih, mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam juga mengajarkan
bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan menyatakan itu sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Bagaimana kita bersikap kepada orang-orang kafir. Di dalam surat Al-Mumtahanah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya dari kalangan para nabi dan rasul. Apa teladan yang baik yang patut untuk kita contoh dan kita tiru? Yaitu in qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Yaitu ketika mereka mengatakan kepada kaumnya bahwa sungguh kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian ibadahi dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum, kami ingkari kalian, kami ingkari peribadahan kalian kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bada bainana wa bainakumul adawat wal baghdha, dan telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian kembali bertaubat, hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka ketika itu akan hilang permusuhan dan kebencian. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman menyebutkan tentang sifat seorang mukmin. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang terakhir Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau wahai Rasul tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mencintai atau yang mereka mencintai orang-orang yang memusuhi, menentang Allah dan Rasulnya. Disebutkan di dalam ayat ini bahwa sifat seorang mukmin adalah tidak mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, kufur kepada Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahum au ashiratahum, atau saudara-saudara mereka atau keluarga mereka, kerabat mereka. Tidak akan ada kecintaan pada diri seorang mukmin kepada orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka itulah bimbingan Islam untuk kita memiliki al-wala wal bara, memiliki sikap berloyalitas dan berlepas diri. Kita berloyalitas hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun kepada orang-orang kafir maka kita berlepas diri. Sehingga tidak benar istilah loyalitas tanpa batas, karena loyalitas itu ada batasannya. Loyalitas itu lillah, billah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak pantas kalau seorang muslim mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian ikut-ikutan merayakan hari rayanya orang-orang kafir, apalagi ikut beribadah bersama mereka di gereja-gereja mereka. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, hati-hati dari paham liberalisme, hati-hati dari paham sekularisme, hati-hati pula dari paham pluralisme. Liberalisme adalah paham yang memprioritaskan kebebasan individu sebebas-bebasnya,
dalam segala aspek kehidupan. Bebas tanpa aturan, sehingga bagi mereka boleh seorang muslim bergabung bersama orang-orang kafir ikut hari raya mereka. Demikian pula sekularisme adalah paham yang selalu memperjuangkan hak untuk bebas dari berbagai aturan-aturan agama. Padahal manusia itu adalah makhluk yang Allah muliakan dengan diberi aturan agama ini. Allah muliakan di atas binatang-binatang ternak yang mereka hidup tanpa aturan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian pula maka sekularisme mengatakan bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan agama. Tidak mengapa seorang muslim bergabung dengan orang kafir ibadah bersama mereka dalam hari raya mereka. Demikian pula pluralisme, yaitu paham yang mengajarkan bahwa semua agama itu sama, semua agama itu baik, dan nanti pada hari kiamat semuanya akan masuk dalam surga bareng-bareng. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sekian banyak ayat di dalam Al-Quran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan agama-agama kekafiran itu kekal di dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan juga kaum musyrikin, mereka di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sehingga tidak boleh bagi seorang muslim untuk ikut-ikutan bergabung bersama orang-orang kafir merayakan hari raya mereka. Agama Islam agama yang toleran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian wahai orang-orang kafir, dan bagiku agama. Artinya aku seorang muslim tidak akan ikut bersama dengan agama kalian wahai orang-orang kafir. Aku tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi, karena bagiku adalah Islam satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agama yang mengajarkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selamatkanlah akidah diri-diri kalian dan juga anak-anak kalian untuk tidak ikut-ikutan merayakan hari Natal maupun Tahun Baru. Demikian pula untuk tidak mengucapkan selamat kepada mereka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, selain kita mewaspadai pemahaman-pemahaman tadi yang disebutkan, yang intinya mereka membolehkan dengan sebebas-bebasnya untuk bergabung dengan agama apapun, ikut beribadah bersama mereka, juga kita harus mewaspadai kelompok yang berkebalikan dengan mereka, ekstrim, melampaui batas dalam bersikap kepada orang-orang kafir, yaitu mereka kaum radikalis, kaum teroris, yang mereka melakukan pengeboman atau peledakan di gereja-gereja sebagai bentuk ingkar mungkar menurut mereka, sebagai jihad menurut mereka. Padahal Islam Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, karena Islam mengajarkan
tentang siapa-siapa saja yang boleh dibunuh dari kalangan orang-orang kafir, dan siapa-siapa saja yang tidak boleh dibunuh. Dan juga Islam tidak mengajarkan kekacauan, kerusakan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, hidup bersama dengan kaum muslimin dalam satu negara dengan damai, mendapat jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin. Barang siapa yang membunuh mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencium wanginya surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Kemudian kata Rasulullah, sungguh wanginya surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Tapi mereka yang membunuh kafir mu'ahad tidak akan mencium wanginya surga. Karena kafir yang dibolehkan untuk dibunuh di dalam Islam hanyalah kafir yang harbi, kafir yang benar-benar memerangi kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Maka mereka itulah yang boleh untuk kita lawan, kita bunuh mereka. Adapun tetangga kita yang kafir, damai hidup dalam satu negara, maka Islam mengajarkan untuk tidak mengganggunya, apalagi membunuhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, dan juga tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Allah tidak melarang. Silahkan kalian berbuat baik, saling memberi hadiah, dengan harapan mudah-mudahan mereka akan mendapatkan hidayah, tertarik kepada Islam. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai contoh, ada sebuah kisah, yaitu ketika Tufail bin Amr Ad-Dausi dan teman-temannya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendakwahi suku Daus. Ternyata mereka menolak untuk masuk Islam. Maka mereka melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Dausan asat wa abad, fad'ullaha alaihim. Ya Rasulullah, sungguh suku Daus itu telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak mau masuk Islam. Doakanlah kejelekan untuk mereka. Doakanlah agar Allah menimpakan azab kepada mereka. Maka Rasulullah mengangkat kedua tangannya, dan yang hadir ketika itu mengatakan, halakati Daus, binasalah Daus. Mengira bahwa Rasulullah akan mendoakan kejelekan untuk mereka. Namun ternyata Rasulullah memanjatkan doa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim muslimin. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada suku Daus, dan datangkanlah mereka kepadaku dalam keadaan muslimin, berhijrah ke Madinah. Dan terkabulkanlah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka demikianlah seharusnya sikap seorang muslim. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanan tadi yang disebutkan di khutbah yang pertama, yang mengatakan boleh beribadah bareng bersama orang-orang kafir. Ekstrim ke kiri yang disebutkan barusan, yaitu mereka-mereka yang serampangan dalam membunuh orang-orang kafir, mengganggu orang-orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang-orang yang Allah sebutkan
sebagai ummatan wasata, umat yang pertengahan, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tapi berada di atas jalan yang lurus yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih ulata umurina wa aslihna ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.